Ya, ya, welcome ya, Ibu atau Bapak Hanifah, Ibu Hanifah mungkin ya. Mungkin ada curhat-curhat yang lain gitu. Jadi jangan melihat Pertanyaan juga sebagai Bu, apa, apa. kan tadi MA itu kan berdasarkan commission ya. Ya, Apa ada bonus-bonus nggak? Misalnya dia dalam sebulan mencapai eh, berapa ratus juta, ada bonusnya atau berapa miliar ada bonusnya ada, gitu nggak? Atau cuma ada. commission aja gitu? Ada. Jadi kita biasanya kayak kayak kemarin kita yang baru-baru mulai bonusnya misalnya nonton bareng, foto-foto apa namanya makan-makan. Oh, Tapi kalau udah mulai tinggi, udah ratusan juta, biasanya kita trip gitu kan, trip jalan. Nah, sekarang tripnya kan hmm. sekarang trip kita lagi saya dari tahun lalu biasanya kita trip luar kota. 2 tahun lalu lagi bagus saya trip ke luar negeri, ya kan. Nah, jujur yang keluar kota kemarin kita cancel. Tahun ini juga nggak ada. Jadi biasanya kita ya rajin-rajin makan-makan bareng. Kalau nggak dia bilang, ibu saya nggak dapat apa-apa nih gitu ya. Nah, karena kenapa saya bilang Iya. saya nggak uangkan? Karena tujuan itu bukan apa namanya it's about the pleasure, tapi bonding saya sama dia gitu. Tidur bareng. Maksudnya jalan-jalan bareng-bareng. Weni aduh keplok. Kalau tidur bareng mah jangan sama yang lain atau main di rumah aja. Nggak habis-habis. Nah, jadi maksud saya itu yang harus dibangun Pak, jalan-jalan bareng tuh Pak meskipun setengah hari bareng sama marketing. Nah kemarin kita kemarin ada beberapa kali closing nih sama salah satu bank gitu kan. Terus saya lagi ngomong, aku mau outbound sama makan kambing guling gitu. Kebetulan saya di Kadin, ketua Kadinku tuh punya villa gitu. Jadi bang aku mau pinjam villa, ya lo pakailah asal jangan nginep karena ribet ngurusnya dia bilang gitu. Enggak, aku cuman pulang pergi gitu. Ini karena Omikron kemarin naik, aku pending gitu. Jadi ya kayak gitu. Meskipun mungkin ada yang belum closing, tapi ya ikut-ikut aja gitu. Nah kalau yang udah closing, seperti Bapak bilang kita ada. Ya. Lebih seneng trip. Nah di kita ada di Remax Indonesianya juga ada. Yang paling tinggi itu dibayarin ke Amerika. Ini masih ada yang di Amerika nih Pak. Ikut R4 namanya. Jadi komisi Bapak nggak dipotong nggak apa, tapi karena ada dapat sekian dalam setahun dia berangkat ke Amerika dibayarin Remax Indonesia. Tapi ada juga yang lain ke Bali, Labuan Bajo, gitu-gitu ada. Gitu. Nah di Remax Fast-nya juga ada. Paling enak tuh jalan-jalan sebenarnya Pak. Paling enak bikin trip jalan-jalan tuh happy gitu semuanya. Ya, Tapi cuma jalan-jalan sama keluarga saya ya. insuran juga jalan-jalan juga tuh. Iya soalnya jalan-jalan tuh bondingnya dapet Pak. Gitu. Jadi selama kemarin kita nggak jalan-jalan, saya lebih banyak open table aja gitu. Kita makan gitu kan, all you can eat, ngobrol seharian gitu. Ada Om Imron ya, jadi nggak jalan-jalan. Ini kasihan nih, ini termasuk yang 2 bulan dapat target. Gue mau janjiin dia nonton bareng, makan. Gue cancel, gue bilang tapi nggak gue uangin ya, gue bilang gitu. Jadi untuk yang tahunan kita belum bikin Pak, yang tahunan karena kita masih bingung. Akhirnya kita breakdown ke bulanan aja. Lo terima target nanti gue kasih kita ini bikin ini atau apa-apa gitu aja. Seperti itu Pak Chandra. Ya kan. Nah, Pak Chandra ini menarik. Kita bisa buka sesi untuk ya, gimana Pak? Gimana? Enggak cuma pengen tahu aja, mungkin untuk merangsang DM aja kan supaya dia benar-benar gencar ya. Wah, saya baru dapat 5 juta, harusnya target 7 juta, cari lagi gitu. Betul. Nah, apalagi kalau kalau itu di secondary ya Pak ya. Kalau di primary, MA saya 1 orang udah dapat 3 tiket ke Turki. Jadi dia closing 3 unit dapat kita bingung. Terus saya lagi coel dia, nggak bagi-bagi sama business owner. Diketawa perang asem. Karena kan atas namanya dia. Dia kata, iya, nanti aku doain dapat lagi, nanti aku kasih dia mau Pak Rudi sama Ibu Ros. Ya. Kok ke Turki, ke Korea? Ih, kamu pinter, iya ke Korea. Benar. Nah, terus yang kemarin yang sub agent kita yang ke Turki, closing ruko. Dia ke Turki tuh. Gitu. Tapi itu kalau yang primary harus yang ada kerjasama dengan Rimac ya. Kalau nggak ada kerjasama kan nggak bisa ya. Ya, kita harus MOU. Misalnya gini, Bapak banyak developer nih yang kenal gitu ya, terus mencoba untuk,
aku kayaknya marketku ada nih buat jualin barangnya dia, tapi dia ternyata belum MOU sama kita. Bapak arahin, kita harus tahu dulu, karena kita harus tanya juga di Remax Indonesia mengenai portofolionya. Jangan sampai gini Pak, kita MOU, terus Bapak udah jualin banyak, antara dia nggak bangun atau komisinya nggak turun. Nah itulah Pak, gitu. Jadi kita juga nggak bisa semudah itu, gitu kan, untuk main jual-jualin. Jadi barang yang memang harus ada MOU, jadi jelas gitu. Bahkan kalau kita kan kayak kemarin ada MOU yang kita ganti, kalau dia nggak bangun atau one prestasi ya kita jangan dibawa-bawa. Itu kan penting buat Bapak. Saya kan juga harus melindungi kepentingan dari marketing associate. Itulah gunanya added value dari Remax Pass gitu. Seperti itu. Bu, satu lagi Bu ya. Ya. Apa? Apa? Nanya satu lagi Bu ya, boleh Bu? Iya, silakan. Halo? Pak. Iya, silakan Bapak. Apa? Tadi gini, misalnya, jadi tadi Ibu jelasin kan yang primary ya, misalnya nilainya berapa tadi lupa aku. Dia dapat 60 juta kan, yang 3%, 2 miliar. Oh, itu secondary, itu secondary kan, berarti. Secondary ya. Berarti MA-nya kan dapat 3% itu 60 juta ya? Bukan MA. Komisinya dapat 60 juta, tapi MA-nya bersihnya bukan 60 juta dong. Nah, itu, jadi dipotong 10% untuk remark-nya, jadi 6 juta. Nah, kan sisanya 54 kan? 54 nah, 54 itu harus dibagi lagi ke remark atau enggak? Iya, itu harus dibagi. Kan yang royalty bagi berapa Bu? 50-50. Oh, 50-50 ya. Kalau yang Remax Indonesia itu bukan ke Remax Fast ya Pak. Remax Indonesia sebagai franchiser. Oh. Oh, jadi yang 10% itu untuk Remax Fast, yang 50-50 itu Remax Indonesia. Yang 10% itu untuk Remax Indonesia sebagai pemegang franchise-nya. Yang Remax Fast-nya ini yang 50-50. 50-50, oke. Ya. Dan itu bisa menjadi 90-10 Pak. 90-nya Bapak, 10-nya ke saya gitu, ke Remax Fast. Itu bisa gitu. Dengan yang itu saya bilang ada grade-nya gitu. Oke. Kalau yang sewa kan berarti cuma 5%, itu pembagiannya berapa? 60-40 ya? Sama sih Pak, kan 5%. Misalnya sewa 30 juta, 100 juta lebih gampang ya. 5%-nya kan 5 juta, ya kan? Ya. Nah, 5%-nya 5 juta itu, potong 10% untuk franchise kan? Nah, sisanya itu dibagi 2 lagi. Oh, gitu-gitu sama ya. Sama. Oke. Ya. Tapi di closing yang kedua, Bapak udah 60 ya Pak? Di closing yang kedua, berapapun angkanya. Ya. Oke. Itu program kita ya Pak, bukan program Remax lain. Ya. Itu program kita, karena kita lihat fenomenanya orang yang udah pecah telur, untuk keduanya itu kadang-kadang, ya biasa ya Pak, orang kalau pertama kan seru gitu ya. Nah, jadi makanya kita men-trigger dengan itu gitu. Dan itu cukup berhasil. Nah, setelah 2 biasanya langsung ke 3, karena dia akhirnya menemukan path-nya sendiri kan. Jadi kalau Bapak bilang bonus trip itu kalau di secondary berarti kan kita bicara berapa gross com yang dia dapat, tapi kalau di primary ada primary yang memang langsung dapat bonus trip gitu. Tapi kalau di primary kan berarti dari ininya, dari developernya ya? Yes, dari developer. Misalnya nih, saya kalau lihat ya, kita misalnya ngobrol nih, Bapak komunitasnya sepeda nih gitu, Bapak harus bisa membangun nih karakter orang itu. Nah, biasanya saya ada nanya-nanya nih sama Bapak, tanya, terus saya bilang, Pak, kayaknya Bapak cocoknya project ini nih Pak, gitu. Nah, coba Bapak bangun ini, sebuah isu gitu, nanti sambil ngobrol, nongkrong. Nah, itu biasanya cepat tuh closing yang pertama. Karena bicaranya itu, Bapak lagi mancing di komunitas sendiri. Itu harus bisa melakukan itu Pak, gitu. Karena kalau Bapak main di kolam lain, berat, gitu. Iya. Enggak,
ngomong sama orang lain deh, saya mau ngejual barang yang di Jababeka gini-gini, pada bukan market. Wah, itu lebih repot. Lebih repot, Pak. Sedangkan Bapak membangun raportnya itu kan lebih terangah gitu dibandingin teman-teman gitu. Kita harus tahu bahwa sekarang itu kebutuhan properti itu sudah menjadi kebutuhan primary ya. Karena kenapa? Karena kalau untuk milenial mungkin DP-nya nggak ada, dibantu orang tuanya. Nanti dia nyicilin gitu. Nah, kalau dia sudah mulai 30-an mungkin dia bisa sendiri DP-nya. Tapi arahnya itu sudah menjadi kita harus punya gitu. Kenapa? Makanya bank itu melihat fenomena itu. Ternyata milenial itu sangat melek dengan yang namanya owner sebagai seorang pemilik properti. Nah, karena dia melek, makanya bank sekarang banyak mengeluarkan cara term payment, cara-cara pembayaran, promo-promo yang menarik untuk kalangan milenial. Dan kita harus tahu market share properti di saat ini adalah 55% adalah milenial, 45% adalah generasi X. Ya, generasi umurnya pokoknya bukan milenial, itu kan masih 40-an, dia udah 45-50. Dan bicara yang 45 sampai 50, yang investor yang benar-benar investor itu kalangannya yang di atas justru middle up. Tapi yang nanggung-nanggung, biasanya dia belum berani belanja. Tapi yang middle up memang pemain, dia memang kalau naruh duit lewat properti dia tetap bermain. Makanya jatuhnya angka transaksi besar, tapi kuantitinya sebenarnya nggak banyak. Jadi pemainnya nggak banyak, tapi sekali transaksi gede-gede. Karena memang dia dia udah kaya dari sononya. Tapi kalau yang mulai nanggung-nanggung, mungkin di bawah 10 M, itu rada ngerem, gitu loh. Jadi kita harus tahu market share itu, gitu. Untuk teman, nah market share itu dari mana tahunya? Itu memang ada research ya kan. Cuman market share-nya Bapak Ibu seperti apa? Nih kalau ini kan market share Indonesia. Nah, market share Bapak Ibu seperti apa? Kenapa saya bisa simpulkan begitu? Itulah kenapa setiap saat ini developer ngeluarin produk selalu arahnya milenial. Karena memang itu market share terbesar. Gitu. Bagaimana kita bisa merenggut market itu? Nggak usah sibuk-sibuk milenial. Masalahnya market saya, teman-teman database saya ini bukan milenial, Bu Ros. Itulah saya bilang jangan bermain di lahan orang. Nah, kita bangun nih sekarang komunikasi. Apa sih marketnya? Emang pada jualan apa? Pada pengennya gimana atau gimana gitu. Nah, bangunnya dari situ, Bapak Ibu. Supaya kita nggak terengah-engah. Bapaknya rajin goes gitu ya. Tapi gue mau masuk klub Harley gitu kan. Dia kan butuh waktu nih. Pertama, beli dulu Harley-nya. Biar kata Pak Chandra mungkin sepeda goesnya 100 juta. Harley itu modelnya 250. Nah, dia kan mulai dulu searching dulu entry levelnya Harley, masuk dulu ke komunitasnya Harley. Betul bisa, ya kan? Tapi kan takes time. Tapi ketika bapaknya bermain di goes, nah udah dapet tuh, udah ada rasa trust. Nah itu yang harus kita punya. Jadi jangan bermain di kolam lain. Kenapa saya bilang 25-35, jangan dipikir 25-35 nggak beli properti loh. Itu jangan salah. Tapi bagaimana kita melihat added value buat mereka. Gitu. Sekarang kan properti sekarang daripada ngekos, kayak di BPV tadi, itu kan cicilan cuma 4 jutaan. Daripada ngekos dari, dia kan itu kan deket SCBD ya, jadi bayarnya itu rata-rata ada yang kantornya di SCBD. Rata-rata tuh kantor di SCBD. Nah, dia daripada dia ngekos di Setiabudi dengan per bulan 5 jutaan, mendingan dia sekalian nyicil 4 jutaan dapat satu apartemen. Yes, full furnish lagi Pak Chandra. Jadi memang bayarnya Pak umur 25, umur 26 gitu. Memang bayarnya segitu, tapi memang itu kan market ya gitu. Makanya si Niaga atau enggak Niaga BTN juga mengeluarkan cara-cara bayar yang lu cukup kasih buka rekening 5 juta ya kan, terus lu mulai nyicil gitu kan. Itu gila banget gitu ya, tapi bank aja melakukan itu gitu. Nah kita kan sebagai orang yang punya mindset iGeneration harus terbuka dengan itu. Ini bukan old ways lagi soalnya ya kan. Jadi jangan sampai kita punya mental block sekarang nih. Ya bedanya sekarang tuh ya itu ternyata tuh bisa gitu. Saya selalu bisa gitu. Malah kemarin ada, Bu ya tapi teman-teman saya mahasiswa segala macam gini gitu. Mahasiswa itu punya orang tua, ya saya bilang. Mahasiswa juga itu punya will, ya. Mahasiswa itu juga punya teman, ya kan.
Jadi either dia nggak beli, tapi dia cerita sama temennya. Aku bilang, the word of mouth. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap kecil komunitas Anda. Aku bilang, daripada lo mau main di komunitas gue, lo tengangan, nanti kan konyol urusannya. Kan yang penting kan itu. Gitu. Nah itu yang saya coba bangun gitu di Remax Fast. Jadi kita nggak lelah. Kalau nggak ya, tar Pak ya, kita ketemu sama orang, kita sok nawarin which is yang dia nggak menarik, ya itu tadi pertanyaannya. Ya udah, yang orang mikir ketemu sama Pak Chandra cuma nawarin properti doang. Gitu, jangan seperti itu, karena kita kan yang lebih paham kan. Pak Chandra semua pokoknya dicuanin lah Pak Chandra. Tapi kita harus tahu kalau Bapak melakukan research terhadap komunitas Bapak, sebenarnya Bapak bisa dapat komunitas Bapak itu dalam investasi properti itu maunya gimana. Saya ada dua sisi nih Pak. Ada yang usia 50-an senang tetap beli barang, terus dia bangun lagi, dia jual tuh sekitar 2 tahun lagi kalau udah booming, ya kan? Tapi ada yang mau nyari barang karena dia mau beliin buat anaknya. Dan saya tahu Pak Chandra tipe yang nyari barang beliin buat anaknya. Bener apa bener? Gitu. Gitu teman-teman. Lanjut yang lain. Ya boleh, nanya apa? Jangan tanya usia saya ya. Oke, ini ada Mbak Noise nanya, izin bertanya lagi. Kalau misalnya ada yang minta tolong untuk menjual properti, tapi sertifikatnya disekolahkan di bank, bagaimana ya Bu? Apakah tidak? Ya tidak. Itu namanya dia lagi disekolahin di bank, lagi KPR, apapun namanya, tapi dia di bank, tidak. Asal bukan dalam bentuk lelang ya. Pastikan dulu, Pak ini udah masuk lelang, atau enggak udah dilelang, atau gimana. Kalau udah masuk lelang beda. Gitu loh. Enggak, dia cuma disekolahin, dia harus bayar gitu. Enggak, itu enggak ada masalah kok. Lakukan aja prosesnya, di listing, ditawarin, diliatin gitu. Karena nanti nah, tapi udah ada papan lelang persis saya bilang. Ya jangan. Gini Mbak, lelang itu secara sertifikat, secara legal itu tidak sepenuhnya milik si owner. Ya, dia itu sudah dialihkan kepada badan lelang. Sehingga proses jual belinya bukan direct ke owner. Ya, tapi harus lewat badan lelang. Lelang itu open, you bid. Ya, you bid, oh angkanya 2M, oh nggak dapat lagi 2M. Tapi hubungan Anda bukan ke owner. Seorang agent, Anda mau melakukan itu terserah. Tapi saya tidak pernah menyarankan memasuki itu karena banyak konflik di dalam proses lelang. Ya, yang paling sering terjadi adalah ya dia putus lelang, fisiknya tidak bisa dikuasai. Contohnya, si A menjual barang, ditulis sama bank, proses lelang, ada bayar, beli lelang, putus lelang, jebret, risalah lelang, keluar. Iya, itu sertifikat atas nama si B. Dia datang, ternyata si A nggak mau keluar, ada proses pengosongan. Bisa, itu bisa. Gitu. Kecuali, oke Bu, kita bicara ya sama si pemilik properti. Jadi ada omongan biasanya, si badan lelang itu harus dilihat tuh portofolionya gimana. Ada badan lelang yang main ngejual suratnya aja, dia nggak tahu lah itu owner mau lepas fisik atau enggak. Tapi ada badan lelang yang punya rasa itu buat dia penting, jadi dia tetap ngomong dulu bahwa Anda ini masuk lelang ya, gini-gini ada gitu. Jadi itu Anda harus do the research first gitu. Oke? Dan kalau lelang komisinya harus jelas ya gitu, karena komisinya itu ada pembagian sama badan lelang, sama kalian mau dapat berapa. Di badan lelang biasanya ada tim legal ya kan, nah itu orang lelangnya, dan ya harus dipegang bayarnya gimana, karena itu kan ngebid online, bukan kamu yang ngebid. Orang yang ngebid adalah orang yang akan mengatasnamakan dia nantinya gitu. Oke? Jadi kalau di agent property saya sarankan direct owner. Antara dia primary atau secondary, tapi dia direct owner. Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pengen tahu banget. Pasti pengen tahu banyak. Prosesnya pengen dijalanin karena mau dapat cuan. Ada yang mau dapat trip jalan-jalan, mau dapat duit cash, dapat network, ya kan? Growing, ya itu yang penting tuh. Never stop growing, never stop believing, ya kan? Never stop dreaming.
ya kan? Jadi kalau kesini harus dreaming ya, gitu Bapak Ibu. Bergabung di Remax Fast itu harus punya dream. Kalau enggak, jalannya biasa aja, ya kan? Kita harus punya dream big. iGeneration itu punya big dream gitu. Jadi dari saya pikir kalau sudah 1,5 jam ya, luar biasa sampai kering. Ini berasa gue di property talk ya. Nah, jadi udah 1,5 jam. Waduh, udah ada yang masih nggak usah di-admit ya Mbak Hani karena kita udah mau close. Jadi thank you banget, silakan bergabung bersama kita. Ya, di-admit. Silakan bergabung teman-teman bersama kita. Kita tunggu, kita kerjasama, kita bareng-bareng, we grow together. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih baik. Kita ada berada di dalam satu mobil yang sama, tapi mobilnya harus keren. Namanya Remax Plus. Kalau tidak keren, kitanya nggak punya pride nanti. Nah, bagaimana supaya keren? Ya bergabung di Remax Plus karena sistemnya sudah kita build yang bisa membantu teman-teman untuk meraih dream-nya. Demikian dari aku. Terima kasih banget, Ibu Grace. You're always pretty and makes me have the passion. Always. Thank you Pak Chandra dengan yang selalu dolar-dolar di matanya, cuan, ya kan. Nah, saya close langsung. Pak Rudi, mana mukanya Pak Rudi nih? Ya. Posisi di daerah kita. Mau close udah 11.30. Chat aku langsung ya, chat aku langsung. Pak Rudi adalah lead project kita yang selalu bergairah dan menggerogoti project-project yang cuan lagi. Ayo bergabung cepat. Nggak mau nyalain mobil kalau nggak cuan, berat memang kalau ngerakin cuan. Gue demen yang begini-begini, nggak meeting kalau nggak cuan, wah luar biasa. Jadi nah ini lead project kita Pak Rudi, kalau bergabung bakal sering ketemu dia, ya kan. Kemudian ada Mbak Weni ini supervisor di Oktower, ada ketemu Mbak Hani, ini ada konsultan kita tadi lagi ada viewing. Terima kasih Pak Radian, teman-teman, Sis Hani, Ibu Elida, Ibu Intan, Ibu Rini, Ibu Pamoris, Kak Ocha, Ibu Anita, Ibu Ani. Oke, ada apa-apa silakan di WhatsApp nomor yang sudah dituju atau langsung ke saya. Atau Pak Rudi juga boleh, terserah. Ya, welcome, let's join Remax Fast. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Muah, see you. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih, Bu Ros. Sama-sama.